Uchiha Sasuke justru menunjukkan bagaimana sejarah orang Jepang. Jadi begini Baraya, coba kita runut karakteristik Uchiha Sasuke satu demi satu. Pertama, dia adalah berasal dari klan yang selalu membanggakan kekuatannya, selalu membanggakan kesaktiannya. Dan yang kedua adalah bahwa klan itu terisolir, bahwa klan itu karena terlalu kuat, terlalu hebat, atau mereka menganggap diri terlalu kuat dan terlalu hebat, maka mereka akan dikucilkan oleh Konoha, dan kemudian mereka sengaja mengucilkan diri sendiri untuk menciptakan sebuah konspirasi. Dan pada akhirnya adalah Sasuke sendiri itu mengalami sesuatu tragedi yang sangat buruk. Konspirasi itu dibalas dengan pembantaian besar-besaran terhadap hampir seluruh anggota klannya. Yang bertahan hidup hanya dirinya dan si pembantai itu yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Uchiha Sasuke kemudian hidup dalam kebencian karena dia didoktrin oleh kakaknya bahwa kamu harus hidup dalam sebuah kebencian, karena dari situlah kamu akan menjadi kuat dan suatu hari nanti saya akan buktikan siapa di antara kita yang paling hebat. Dan begitulah ceritanya. Nah, apakah ini menunjukkan karakteristik sejarah Jepang? Iya. Orang-orang Jepang sejak awal itu adalah orang-orang yang rasis. Mereka rasis sejak lahir. Kenapa seperti itu? Ini zaman dulu ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari Cina, tetapi ketika mereka berusaha kembali lagi ke Cina daratan, mereka ditolak. Karena banyak hal. Akhirnya mereka mengembangkan sendiri budaya Jepang yang seluruh akar budayanya itu berasal dari Cina, tetapi kemudian mereka mengembangkan ke arah yang lebih berbeda dan nampaknya benar-benar menjadi sangat berbeda. Wujud-wujud fasisme kemudian mulai bermunculan di Jepang, bahwa mereka itu sesungguhnya memang bukan berasal dari Cina, tetapi berasal dari dewa. Mereka adalah keturunan dari Amaterasu no Mikami, dewa matahari. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena Jepang itu mereka anggap sebagai wilayah paling timur dan tidak ada wilayah apapun setelah Jepang. Ke sebelah sananya lautan Pasifik yang kita membutuhkan setengah dari keliling bumi untuk bisa sampai ke satu daratan yang lain. Tetapi tentu saja orang zaman dulu tidak pernah sampai ke wilayah itu, sehingga orang-orang Jepang terpatri pikirannya bahwa kami adalah orang paling timur, kami adalah tempat matahari terbit, kami adalah awal mula dari cahaya yang harus menerangi alam semesta, kami adalah keturunan dari Dewi Amaterasu no Mikami. Nah, pikirannya semacam ini berhubungan dengan pikiran yang pertama tadi tentang terisolir. Maka mereka itu adalah bangga terhadap diri sendiri dan kemudian menjelek-jelekan bangsa yang lain. Dan itu adalah alam pikiran Jepang setidaknya selama 1000 tahun sebelum restorasi Meiji. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Nah, inilah seperti yang terjadi pada Uchiha Sasuke. Ketika orang-orang Jepang sedang bangga-bangganya terhadap diri mereka sendiri, bahwa mereka tidak bisa ditaklukkan dan sebagainya, tiba-tiba tahun 1851 kurunyunglah seorang Commodore Perry, orang Amerika Serikat. Dia datang untuk minta agar pelabuhan Jepang itu dibuka untuk Amerika Serikat. Tentu saja Jepang menolak seperti itu. Ngapain? Lu datang ke sini harus gua usir lagi karena lu orang barat. Orang barat itu hanya penghancur peradaban. Lu datang ke sini buat apa? Buat dagang. Iya, orang-orang barat itu semua datang itu ngakunya sebagai pedagang, tapi berikut-berikutnya mereka akan menjajah di seluruh dunia seperti itu. Orang-orang bisa dihoakin sama lu, orang-orang bisa dibohongin sama kamu, tetapi kami orang Jepang tidak mungkin bisa dibohongin. Jadi orang Amerika Serikat silahkan out dari sini. Begitu ya. Nah, tapi Commodore Perry itu maksa. Kan jadi ceritanya seperti ini Baraya, kalau kita lihat dari sudut pandang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu adalah negara yang baru saja merdeka di tahun 1800-an awal. Kan mereka tuh lahirnya tahun 1700 sekian, dan kemudian ada bentrokan banyak dan sebagainya, dan akhirnya mereka mulai mapan itu di tahun 1800 sekianan. Nah, ketika mereka mulai mapan dan mengidentifikasi bahwa kami itu sesungguhnya adalah orang barat, orang Amerika Serikat jadi iri dan malu karena melihat bangsa-bangsa barat yang lain itu telah menaklukkan dunia. Asia dan Afrika itu pasti dijajah oleh bangsa kulit putih, dan Amerika Serikat kok jadi bingung, saya mau ngejajah mana kalau gitu? Kan saya juga bangsa kulit putih, masa nggak kebagian sebagai tanah jajahan begitu? Sebenarnya orang-orang Amerika Serikat itu adalah orang yang tidak memiliki alasan untuk menjajah bangsa yang lain karena sumber daya mereka itu sangat banyak. Tetapi karena mereka mengidentifikasi sebagai bangsa barat yang harus menjajah
dijajah, maka mereka melakukan itu. Sayangnya di kala itu sudah tidak ada lagi tanah yang lowong untuk dijajah. Cuman ada tanah-tanah sisa sedikit di Pasifik, yang pulau-pulau hampir tidak berpenghuni itu gitu ya. Nah, tapi ada satu daratan yang agak mencolok, yaitu Jepang. Jepang pada waktu itu tidak dijajah oleh bangsa yang lain karena menutup diri, mengisolir diri. Nah, si Amerika Serikat itu kekeh pengen menjajah, akhirnya maksa melalui Commodore Perry agar orang Jepang itu harus membuka pelabuhannya. Ya, akhirnya pertemuan yang tadi itu. Diusirlah kan si Commodore Perry itu sama orang Jepang. Orang Jepang itu samurai-samurainya udah ketawa. Dasar orang bule, gede-gede tapi pengacut. Bla 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 bla. Commodore Perry-nya kan mundur dari kapal gitu ya. Pas udah jarak tertentu ternyata ada yang beloknya. Cekluk 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 cekluk. Laras meriamnya diarahkan kepada Teluk Edo dan akhirnya dibombardirlah Teluk Edo oleh Commodore Perry. Banyak sekali orang-orang yang meninggal dan samurai-samurai pada waktu itu udah cabut pedang. Shing. Ternyata pedangnya itu tidak bisa menghentikan serangan meriam. Ternyata orang-orang Amerika Serikat itu unggul dalam semua hal daripada orang-orang Jepang. Sehingga orang-orang Jepang yang menarik diri sambil nangis-nangis, dan ketika orang Amerika Serikat datang ke sini, kalau lu gak mau dibombardir lagi kayak gini, buka pelabuhan untuk kami. Kami gak akan ngejajah. Kami cuma mau ngemodus. Nanti ujung-ujungnya ngejajah. Tapi kan sekarang kami harus cari alasan untuk pura-pura dagang dulu. Nah gitu pikiran orang Amerika Serikat. Nah, ini pada akhirnya memang benar-benar membuat orang-orang Jepang itu benci luar biasa terhadap bangsa Barat. Pertama, karena mereka menganggap diri mereka adalah ras yang unggul, kemudian mereka mengisolir diri, dan pada faktanya mereka ternyata dikalahkan oleh bangsa Barat. Jadi rasa sakit hatinya itu luar biasa. Sedemikian sakit hati sampai Keshogunan Tokugawa itu digulingkan dalam pertempuran 20 tahun yang kita kenal sebagai Restorasi Meiji. Dan setelah itu pun orang-orang Jepang mengatakan bahwa kami akan balas dendam terhadap negara-negara Barat. Kami akan menjadi negara industri, kami akan menjadi negara penjajah, dan kami akan menguasai sumber-sumber kekayaan alam di seluruh dunia untuk kemudian menyaingi, mengimbangi, dan menaklukkan bangsa-bangsa Barat. Itulah yang pada akhirnya memunculkan Hakko Ichiu. Ya, Hakko Ichiu itu kita anggap sebagai hoax lah atau diperdebatkan. Tetapi yang jelas esensi bahwa orang-orang Jepang itu memiliki kebencian yang sangat luar biasa, dan dari kebencian itulah mereka membangun peradabannya menjadi bangsa yang maju dan seterusnya. Itu adalah benar bahwa mereka mengendarai dendam kesumat terhadap bangsa Barat, dan karena itu mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa menggulingkan mereka dalam berbagai hal. Maka itu juga adalah sesuatu yang benar, bahwa kemudian mereka kelak terlibat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, termasuk berani mereka menyerang negara-negara Barat, bahkan Amerika Serikat, itu adalah karena dendam yang sama yang dimulai dari tahun 1851. Uchiha Sasuke membuktikan bahwa sejarah Jepang itu nyata dan dia sendiri mengalaminya. Cekluk 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 cekluk.